Terima kasih Anda kembali di Muslim Update Aco TV, dan di segmen 2 ini rangkaian informasi akan dilengkapi dengan tausiah. Sudah hadir secara online ada Ustaz Muhammad Arifin bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Jimmy dan pemirsa sehat semua ya. Saya juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, langsung kita mulai ya informasi pertama di segmen 2 hari ini. Misteri tewasnya seorang wanita yang jasadnya ditemukan di tebing Kali Cikeas pada akhir bulan lalu akhirnya terungkap. Korban tewas dibunuh oleh seorang wanita yang kesal mengetahui suaminya jalin hubungan asmara dengan korban. Wanita 26 tahun ini tak bisa berkutik saat digiring petugas Polsek Cengkareng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya usai membunuh seorang wanita yang diduga menjadi kekasih gelap suaminya. Tersangka marah kepada korban lantaran menemukan pesan yang berisi suruhan agar sang suami menceraikan dirinya. Untuk melancarkan aksinya, tersangka sengaja mengirim pesan ke korban menggunakan ponsel sang suami dan mengaku sebagai keponakannya untuk mengajak bertemu. Korban yang diketahui sudah 4 bulan menjalin hubungan dengan sang suami, lalu diminta datang oleh tersangka ke Taman Mini Indonesia Indah. Usai bertemu, tersangka lantas minta diantar ke Jati Sampurna Kota Bekasi. Setibanya di tempat itu, tersangka langsung memukul kepala korban dengan kunci Inggris dan menikamnya dengan pisau. Dan untuk menghilangkan jejak, jasad wanita 26 tahun itu didorong ke Kali Cikeas dan ditemukan warga pada 29 April silam. Untuk motifnya sendiri sudah dilakukan penyidikan, ternyata kecemburuan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Atas perbuatannya, tersangka pun terancam pidana berat karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini kan pembunuhan berlatar belakang motif asmara. Sang istri cemburu lantaran suaminya diduga berselingkuh dengan wanita lain. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Sutri, pasangan suami istri, agar rumah tangganya dapat terhindar dari fitnah dan juga perbuatan semacam tadi? Ya, makasih Kak Jimmy dan pemirsa. Memang pastilah ya, dalam setiap rumah tangga itu ada saja masalahnya. Tetapi terutama seperti kasus seperti ini ya, ada perselingkuhan, itu tidak harus diselesaikan dengan cara seperti itu gitu ya. Kan ada dalam Islam itu ada kaidah bahwa kemaksiatan tidak boleh diberantas dengan cara maksiat pula gitu. Ada suami berselingkuh, ya udah saya balas selingkuh juga. Ya enggak habis-habis, nanti semua akan terlibat dalam kemaksiatan terus. Nah, supaya itu tidak terjadi, sebetulnya ya bisalah kita berupaya untuk menekan kemungkinan itu terjadi. Kita bisa bicara baik-baik gitu. Kalau memang ada gelagat, gejala salah satu pasangan kita ya, pasangan suami istri itu salah satunya sepertinya terlibat dalam perselingkuhan, saya kira akan jauh lebih baik kalau itu kita bicara baik-baik lah berdua antara suami dan istri itu sampai memang benar-benar ketemu titik temunya itu, biar kita kembali lagi kepada kesepahaman. Tidak kemudian masing-masing jalan sendiri-sendiri. Yang suami yang diduga melakukan perselingkuhan tetap selingkuh, umpamanya tetap dicurigai, yang perempuan juga, yang istri tetap seperti itu, bahkan kemudian mengambil jalan nekat, kesimpulan sendiri, lalu aksi sendiri. Ini merugikan semuanya. Saya kira tidak begitu. Sebab dalam Islam itu, dalam Al-Quran disebutkan ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Perbuatan baik itu jelas tidak sama dengan perbuatan buruk gitu ya. Kalau kita sudah tahu suami berbuat buruk, pasangan kita istri berbuat buruk, ya kita jangan berbuat buruk yang sama, yang serupa gitu. Bahkan ayat itu dilanjutkan idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang lain, apalagi pasangan kita yang berbuat buruk, itu tetap kita harus berusaha untuk memperlakukannya secara baik. Ini bukan soal kemudian kok kita lembek ya, lemah, bukan. Tetapi Al-Quran itu menyatakan kalau kita memperlakukan orang yang berbuat jahat itu dengan sikap tetap baik, itu hasil yang akan kita capai itu insya Allah jauh lebih baik daripada kalau kita melakukan hal yang sama gitu. Masih ayat yang saya bacakan tadi itu masih ada lanjutannya ya.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang berbuat buruk lalu kita balas dengan kebaikan dan kita tetap konsisten melakukan kebaikan, itu nanti permusuhan yang ada antara kita dengan orang itu bisa berubah menjadi persahabatan yang baik, yang kokoh gitu. Nah, jadi begitu juga dalam suami istri nih. Masing-masing pihak harus selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Ya, pertama tadi itu saya kira diskusikanlah baik-baik itu. Bahwa saya juga bisa memahami bahwa diselingkuhi itu sakit ya, istilahnya memang sakit sekali dan lukanya dalam, tidak mudah untuk disembuhkan, tapi ya bukan berarti kemudian kita melakukan hal-hal yang nekat. Nah, bagi pasangan yang mungkin terpikir untuk melakukan tindakan semacam itu, perselingkuhan umpamanya, saya kira juga berpikirlah dalam-dalam berkali-kali. Ini yang saya lakukan ini sebenarnya menyakiti pasangan saya. Padahal kita sudah berjanji di hadapan Allah. Ketika menikah kan kita sebetulnya berjanji di hadapan Allah. Atas nama Allah. Bahkan kita menyebut Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu sucinya perjanjian itu, lalu dengan mudah kita khianati? Saya kira kalau kita terus-menerus berpikir yang semacam itu, insya Allah lah mudah-mudahan tidak terdorong untuk sampai melakukan tindakan yang konyol semacam itu. Nah, yang kedua, kalau memang orang yang mungkin kita tertarik pada orang itu sehingga kita tergoda untuk melakukan hubungan khusus dengan orang itu, kalau orang itu teman sekantor kita atau teman seprofesi kita, cobalah kita beralih, minta dipindahkan ke tempat yang lain barangkali supaya hubungan itu tidak terlalu berlanjut gitu, tidak terus berlanjut. Dengan dipisahkannya tempat atau posisi kan bisa jadi itu membantu untuk menekan hubungan supaya tidak semakin intens gitu, karena bisa jadi semakin intensnya pertemuan itu juga akan berpengaruh salah satu atau kedua-dua dari pasangan yang mencoba berselingkuh itu akan semakin dekat dan kemudian apa yang tidak diharapkan terjadi gitu, perselingkuhan betul-betul atau bahkan ada perzinahan umpamanya. Itu kan nauzubillah. Sebelum itu semua terjadi perlu kita lakukan langkah-langkah antisipasi sebelumnya. Saya kira Mas Jimmy. Kalau soal pembunuhan, Ustaz kerap menekankan kepada kita ini golongan dosa besar. Membunuh seorang muslim sama saja dengan membunuh muslim seisi bumi. Kita ingin tahu bagaimana hukum bagi perselingkuhan dalam pernikahan ini. Apakah juga termasuk dosa besar, Ustaz? Ya, perselingkuhan jelas dosa besar juga. Itu kan perselingkuhan zina ataupun belum zina, kita tidak tahu ya kasusnya. Yang jelas menjalin hubungan gelap lah istilahnya itu dengan orang lain di luar hubungan resmi suami istri, itu pengkhianatan gitu. Itu pengkhianatan, dan pengkhianatan besar, berat hukumannya gitu. Khianat itu kan ada khianat terhadap agama, ada khianat terhadap pemimpin, ada khianat terhadap negara. Itu semua termasuk khianat. Nah, salah satunya juga khianat terhadap pasangan. Karena kita sudah bersumpah, berjanji ya di hadapan Allah, di hadapan orang tua, wali perempuan, di hadapan kerabat, keluarga kita semua. Tapi kok kemudian kita ingkari gitu janji kita. Lalu di mana tanggung jawab kita gitu. Itu dosa besar. Tetapi meskipun begitu, sekali lagi saya kembali kepada yang awal tadi, walaupun itu perbuatan dosa besar, menyelesaikannya tidak harus dengan cara maksiat pula tadi, membunuh pasangan, selingkuh. Tapi kan belum tentu kita tahu persis apakah yang salah itu benar-benar pasangan yang perempuan yang dibunuh tadi yang menjadi korban. Bisa jadi kesalahan ada di suami, bisa jadi ada di istri gitu. Dalam banyak kasus itu sering terjadi ketika ada perselingkuhan gitu, itu kesalahan tidak murni ada di satu orang, tidak 100% suami yang salah atau tidak 100% istri yang salah. Ada peran masing-masing. Nah, kalau masing-masing sudah jelas ada peran berbuat salah sehingga kejadian itu terjadi, ya tentunya masing-masing harus menahan diri gitu, agar jauh lebih baik keadaannya. Mengaku saya salah, saya menjadi penyebab sampai terjadi semacam ini gitu.
Tapi sekali lagi kalau mau soal hukuman itu, perbuatan itu termasuk dosa besar gitu, apalagi kalau sudah sampai berzina gitu ya, sudah sampai melakukan hubungan badan di luar nikah, itu dosa sangat besar. Nah karena itu kan saya kira juga saya dan beberapa yang lain saya kira sering menyebutkan ayat Al-Quran tentang zina itu kan tidak jelas-jelas melarang zinanya, tapi bahkan sebelum zinanya, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Artinya tindakan-tindakan apapun yang bisa menarik kita, mendorong kita gitu untuk melakukan zina itu menjadi haram semua gitu, termasuk menjalin hubungan gelap dengan orang lain gitu. Apapun alasannya, kalau kita sudah punya pasangan yang resmi secara agama, resmi secara negara. Nah karena itu agama kan jalan keluarnya jelas. Kalau memang diperlukan, entah karena memang keadaan laki-laki, keadaan kerjanya, situasi dan seterusnya itu membuat si suami memerlukan pasangan selain istrinya yang sudah ada cara lain ya kan, beristri 2, beristri 3, dan itu dibicarakan baik-baik. Kalau sama-sama saling mengerti, itu jauh lebih gentle, lebih dihormati oleh agama. Dan Allah akan berjanji gitu ya untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang menaati agamanya, daripada kemudian main belakang gelap-gelapan semacam ini, sehingga kemudian terjadi kemaksiatan baru, terjadi pembunuhan, terjadi tindakan-tindakan yang di luar yang kita harapkan. Itu saya kira Kak Jimmy. Iya, Ustaz, ini kan nikah luar biasa sebagai ibadah jangka panjang begitu ya. Ustaz pernah cerita pada episode sebelumnya bahwa seperti ada golongan jin setan tertentu yang menggoda agar pasangan ini berpisah, bercerai begitu Ustaz ya. Banyak sekali godaan. Seperti tadi ada kasus perselingkuhan. Ada pula godaan dengan cemburu buta nih Ustaz. Jadi tanpa beralasan berantem terus. Kadang dari pihak istri ataupun suami tidak percaya terhadap pasangannya. Hukumnya apa nih Ustaz? Cemburu buta, tidak percaya terhadap pasangannya. Ya pertama gini ya, kalau soal cemburunya itu sangat wajar. Justru tidak wajar kalau seorang suami tidak cemburu pada istrinya, seorang istri tidak cemburu pada suaminya, itu tidak wajar. Itu. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian setelah cemburu begitu berhenti, wah ini kemudian suami saya begini nih. Enggak, kita coba bicarain ketika kita umpamanya melihat suami kita kebetulan kok sedang bersama perempuan lain. Ya kita tanya aja baik-baik, itu siapa, apa sejauh mana sih hubungan kamu. Kalau udah jelas suami bilang enggak, itu cuma urusan kantor kok, nggak ada apa-apanya umpamanya gitu. Dan ternyata besok-besok si suami tidak menunjukkan tanda-tanda negatif lagi, ya sudah mestinya selesai di situ. Gitu. Justru agama melarang, bukan melarang sebetulnya, melarang dan menganggap jelek orang yang tidak punya sikap cemburu gitu. Orang tua atau suami istrinya digodain laki-laki lain diam saja nggak cemburu, itu salah. Istri juga begitu, ketika suaminya chat mesra dengan perempuan lain tidak cemburu, itu salah gitu. Jadi soal cemburunya itu baik gitu ya, selama dasarnya baik, tujuannya juga baik untuk mempererat hubungan. Tapi kalau kemudian tidak terbukti, nah kita harus berani berkata jujur pada diri sendiri. Oh ternyata apa yang terlintas di pikiran saya selama ini tidak benar. Berarti suami saya atau istri saya tidak salah. Nah kalau sudah begitu kita kembali eratkan lagi hubungan. Besok-besok itu insya Allah biasanya akan semakin erat lagi hubungan gitu. Tapi kalau soal cemburunya sangat-sangat wajar, setiap orang punya perasaan cemburu, bahkan agama mendukung sikap cemburu yang semacam itu. Dulu ada hadis Nabi kan yang mengatakan seorang laki-laki yang tidak cemburu itu justru ya termasuk kawannya setan, termasuk dianggap jelek oleh agama gitu, karena akan mengakibatkan perbuatan yang masa bodoh gitu. Anaknya tidak pakai jilbab lalu digodain orang ini dia biasa aja. Nah, itu namanya tidak punya rasa cemburu gitu. Jadi sekali lagi cemburu sangat baik asal alasannya kuat dan ada bukti yang kemudian bisa membuat kita memperbaiki keadaan. Kak Jimmy. Baik, jadi artinya seperti ada cemburu ini hak bertanya, ada juga hak menjawab. Setelah dijawab, bahwa pasangannya sudah harus percaya begitu Ustaz ya.